Video ini berisi keseruan glamping kami rame-rame di Derajih Natur Camp. Di sini kami bisa menikmati Indomie ramen yang super lezat, barbekyuan bareng dan tuker kado. Yang paling juara sih view-nya. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Siang ini aku sedang dalam perjalanan menuju ke Derajih Natur Camp. Iya, kami akan camping rame-rame di sana. Perjalanan menuju ke Derajih itu benar-benar menantang teman-teman. Udah jalannya sempit dan menanjak. Ngerinya itu kalau berpapasan dengan mobil yang dari arah berlawanan. Salah satu harus ada yang mengalah. Untuk menuju ke sana kami masih mengandalkan Google Maps. Tapi terkadang kami juga bingung. Seperti di pertigaan ini. Untungnya pelang petunjuk arah menuju ke Derajih sudah banyak dipasang. Oh, Bojafam di sini. Di sini jalanannya sudah mulai rusak. Sempit, menanjak, dan menikung tajam. Masih ditambah lagi ada polisi tidurnya. Bener-bener deh ini jalan menguji kesabaran. Pandangan sudah mulai indah dan udara sejuk. Kalau dari Pondok Gede, Derajih Natur Camp ini berjarak sekitar 64 km. Mendekati tujuan, rutenya berubah menjadi zigzag seperti ini. Sinyal di sini sudah mulai lemah ya teman-teman. Kadang-kadang ada, kadang-kadang juga hilang. Jangan heran ya nanti kalau teman-teman di sini menemukan tikungan yang sangat tajam di tengah jalan yang menanjak dan kami harus mundurin mobil karena nggak dapat ancang-ancangnya untuk menikung dan sekaligus nanjak. Akhirnya kami bisa melewati tikungan yang ekstrim tadi. Di sini tuh banyak banget area camping, sampai sebanyak ini petunjuk arahnya. Pusing gak sih? Pusing gak sih ngeliat uangnya tuh banyak banget. Pada titik ini kami sudah mulai kehilangan sinyal. Lihat tuh, Google Map-nya sudah mulai ngaco. Jadi kami hanya mengandalkan petunjuk arah yang dipasang oleh Derajih. Untungnya dari pihak Derajih sudah membekali kami petunjuk-petunjuk arah seperti ini. Jadi kemungkinan nyasar bisa diperkecil. Wah, sampai diingetin untuk segera ganti ke gigi rendah. Jalan di depannya akan kami lalui nanjak parah. Oh ya, kami ini naik BRV ya, dan kayaknya ini mobil ngeden banget dibawa nanjak dengan penumpang 3 orang. Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di parkiran Derajih Natur Camp. Beberapa teman kami ada yang sudah sampai duluan dan membantu mengarahkan tempat parkir. Bener-bener ini mobilnya kerja keras banget nanjaknya sampai ngebul. Area parkir Derajih cukup luas dan pada saat kami datang masih ada beberapa tempat yang kosong. Saat kami tiba cuaca mendung, jadi tak banyak pemandangan indah yang dapat kami nikmati. Derajih Natur Camp ini menempati 3 teras di lereng Gunung Salak dengan ketinggian sekitar 1500 mdpl. Teras pertama yang paling bawah berada di sisi kanan tempat parkir. Kemudian di atasnya di teras kedua ada 5 tenda glamping yang bentuknya lucu seperti rumah keong. Untuk ke atas bisa melalui tangga-tangga yang ada di setiap lereng. Ini tenda-tenda yang berada di teras paling atas. Pemandangan dari sini jauh lebih luas dan indah. Kami menempati 2 tenda glamping untuk teman-temanku yang perempuan. Sementara untuk teman-temanku yang laki-laki, mereka menempati tenda Skylark Medium Tent. Fasilitas yang ada di tenda glamping mencakup tempat menggantung baju, 3 buah matras, 3 bantal, 2 selimut. Kami juga dapat peralatan makan, peralatan memasak, kompor, dan segalon air mineral. Kemudian di meja kami juga dapat teh, kopi, dan gula, pemanas air, colokan listrik, tisu, dan lampu tidur. Di luar tenda masih ada rak sepatu, tempat sampah, kursi, dan meja lipat. Sementara untuk tenda Skylark Medium Tent, suasana di dalam tendanya seperti ini. Ada 2 matras besar yang masing-masing bisa digunakan oleh 2 orang. Untuk meja dan kursi lipatnya ada di luar tenda. Ini adalah kantor pengelola yang berada di lereng tengah. Kemudian di belakangnya ada musola dan toilet. Untuk tempat berwudunya ada di samping toilet umum ini. Toilet umumnya dilengkapi 4 kamar mandi dengan kloset duduk dan kloset jongkok. Untuk yang di atas bisa menggunakan kamar mandi di Cafe and Ego.
Untuk tenda-tenda yang di bawah juga disediakan toilet umum. Untuk toilet terisnya tidak disediakan oleh Deraji, jadi teman-teman bawa sendiri dari rumah. Dan ini yang harus diperhatikan, peraturan dan larangan di lokasi glamping. Aku camping di sini rame-rame dengan 13 orang teman sekantorku. Begitu sampai kami langsung foto-foto, takut keburu hujan, dan bener aja hujan terus. Dan kami langsung pasang fly seat supaya tetap bisa barbekyuan walaupun di tengah hujan. Ih, niat banget kan ya, dan salut sama teman-temanku ini, semuanya pada well prepare. Bawa saikoro beefnya aja banyak banget, lengkap dengan persausan dan sayur-sayurannya. Dapur Belum pindah, lagi guys. slice Dapur beefnya, pindah, ada guys. banyak banget kan tuh di bawah. Saking well prepare-nya, aku pikir mereka ini malah mindahin dapurnya ke Deraji. Apalagi chef ada, udah bawa mangkok, masih bawa sendok, mana banyak lagi. Tapi beneran loh, dia itu chef. Gara-gara dia, kami bisa menikmati Indomie rasa ramen. Yang mau tahu resepnya, tonton terus video ini. Lumayan kan bisa makan ramen, walaupun di tengah alam terbuka dan jauh dari mana-mana. Seru banget kan persiapan kami untuk masak ramen. Saat kami masak ramen, hujan masih turun. Bakalan enak banget nih makan yang anget-anget, berkuah dan pedes. Walaupun pemandangan di bawah masih tertutup kabut hujan, kami masih happy masak ramen rame-rame. Untuk masak Indomie ramen, cukup sediakan Indomie rebus, telur, creamer, tapi bukan yang manis ya, chili oil, dan nori. Sayangnya kami kelupaan bawa norinya, tapi tetap enak kok walaupun tanpa nori. Jadi cara masaknya tuh Indomie dan telur direbus dulu. Jangan lupa sayurannya, kami pakai chaisin yang direbus terpisah. Untuk bumbu Indominya diracik di mangkok bersama chili oil dan creamer. Ya Allah, kepikiran banget sih sampai bawa chili oil sebanyak ini. Nah, nanti tinggal dimasukin Indomie, telur, kuah, dan sayurannya. Begini penampakannya, diaduk-aduk dulu. Dan kata Mas Bambang, ini enak. Beneran Chef Ardan. Dan beneran waktu aku cobain enak banget. Alhamdulillah hujan reda setelah maghrib. Pemandangan di sini semakin cantik dengan lampu-lampu yang menghiasi tenda. Lampu juga menghiasi sepanjang tangga untuk menuju ke teras atas. Dan pemandangan ke bawah ini sih yang paling juara. Diiringi oleh suara alam, jangkrik dan teman-temannya, membuat suasana di sini semakin syahdu. Masya Allah, bisa seluas ini aku menikmati hamparan lampu-lampu kota di bawah sana. Buat yang gak mau repot bawa perbekalan makanan saat camping, gak perlu khawatir karena di teras camping paling atas ini ada cafe and eco. View dari sini juga cantik banget. Buat yang gak mau camping dan hanya ingin menikmati suasana malam di sini, bisa banget kok. Setelah selesai sholat maghrib, kami berkumpul kembali untuk barbekyuan bareng, dan ini acara yang paling seru. Penerangan di sini biar pet ya teman-teman, kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Kami dapat tambahan lampu emergency setelah meminta dari pengelola. Sekarang saatnya barbekyuan. Saking gelapnya, lampu emergency harus dipegangin supaya nggak salah cemplang-cemplung bumbunya. Dan aku nggak nyangka teman-temanku ini punya bakat terpendam untuk jadi chef. Chef masak. Kayaknya enak banget deh. Seru banget melihat kehebohan mereka memasak, apalagi kami juga bakar jagung. Bakar-bakaran kita sedang membuat samsam. Saatnya makan sambil diiringi kahitna, weh mantap. Mantap. Wow. Memang top chef-chef kita malam ini.
Akhirnya kami bisa makan bareng walaupun dengan penerangan yang minim. Jagung bakarnya ini juga enak banget. Karena kami bawa dagingnya berlebihan banget, sebagian kami bagikan ke pengelola dan tetangga sebelah. Sayang gak sempat divideoin kemarin. Malamnya sebelum bobo cantik, kami tukar kado dulu. Sweet yang aku taunya ini begini. Jadi yang tar dulu, yang menang yang dapat 8 ya. Oke, clear? Ya. 1 2 3. Seru banget kan? Ini pemandangan jam 5 pagi setelah aku selesai sholat subuh. Oh iya, semalam aku agak susah tidur karena kedinginan. Aku gak nyangka pas tengah malam bisa dingin banget, mungkin sekitar 19 derajat suhunya. Padahal waktu sore dan malam sampai habis barbekyuan dan tuker kado, aku masih belum kedinginan. Ternyata untuk masing-masing tenda glamping hanya dapat 2 selimut, tidak bisa lebih. Padahal di tenda glamping kami bertiga. Untuk kasurnya sih tetap dapat 3, hanya selimutnya aja yang cuma 2. Saran aja sih untuk yang mau nginep di tenda glamping dan mau dipakai untuk 3 orang, lebih baik salah satunya membawa kantong tidur. Dan ini pemandangan sekitar jam setengah 6 dari kafe. Awan tipis menggantung rendah di kaki Gunung Gede Pangrango. Sayangnya kami tidak beruntung untuk menikmati sunrise. Paginya kami menikmati sarapan nasi goreng yang lumayan enak. Waktu pulang tuh aku baru sadar ternyata parkiran di sini tuh full banget. Bisa jadi tenda-tenda yang ada di sini tuh pada penuh semua. Deraji banyak menawarkan tipe-tipe camping, mulai yang paling murah dari 55.000 sampai yang paling mahal glamping dengan harga 800.000 weekday dan 1 juta untuk weekend. Dengan view yang sebagus itu, makanya nggak heran kalau banyak yang pengen camping di sini. So far aku happy banget bisa glamping seru di sini, apalagi rame-rame bareng sama teman-temanku. Bisa menikmati sensasi menyatu dengan alam, udara segar, kicauan burung, dan pemandangan yang sangat indah. Fasilitas wifi-nya juga lumayan, bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Hanya yang menurutku kurang adalah kebersihan di kamar mandinya. Untungnya airnya melimpah dan bersih. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman yang mau camping tidak jauh dari Jakarta dan gak perlu repot-repot bawa tenda. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video-video perjalananku yang lain. Bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.